Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita menjalankan ibadah puasa. Tentu orang mengenal ibadah puasa sebagai bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Di bulan ini kita dibukakan segala macam pintu-pintu untuk berbuat kebaikan, untuk kepentingan bagaimana kita mencari pahala sebanyak mungkin. Orang berlomba-lomba dalam kebajikan itu selalu diidentikan di dalam bulan suci Ramadan. Hari ini kita sama-sama melakukan aktivitas puasa. Banyak orang melakukan dengan cara-caranya sendiri. Bagaimana membantu orang, bagaimana melaksanakan aktivitas ibadah yang begitu khusyuk untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa keutamaan di dalam ibadah di bulan suci Ramadan ini sudah diingatkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kita tahu dengan ayat tersebut, puasa ini sudah diberikan, diamanahkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita. Maka kita tahu dari zaman dahulu, semua orang dalam menyambut atau dalam melaksanakan bulan suci Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Mereka sudah mempersiapkan jiwa raga mereka. Mulai dari bagaimana memasuki bulan suci Ramadan, mereka sudah betul-betul mempersiapkan diri dengan ikhlas, dengan tawakal untuk bagaimana bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh ikhlas, dengan hati yang bersih. Oleh karena itu kita selalu disampaikan oleh orang-orang atau kita selalu mendapatkan kebiasaan yang diturunkan dari para keluarga kita, para nenek moyang kita, bahwa kita harus sebelum memasuki bulan puasa, kita datang, kita berziarah, kita membersihkan semua hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita untuk membersihkan segala sesuatu. Tujuannya untuk bagaimana kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan hati yang lapang dan bersih. Nah, kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga memperkuat hubungan dengan Allah. Bagaimana kita akan melakukan, kita memperkuat hubungan dengan Allah? Maka yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu. Sebelumnya kita sering, mungkin bukan di luar bulan Ramadan, kita selalu mungkin lalai, kita tidak tepat dalam melaksanakan sholat. Maka di bulan ini kita berusaha keras untuk bagaimana bisa tepat waktu dalam menjalankan atau dalam menjalankan sholat 5 waktu kita dengan lebih khusyuk dan tepat waktu. Ini merupakan sebuah proses pembelajaran atau tarbiyah atau proses pendidikan kedisiplinan yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menjalankan semua aktivitas ibadah kita dengan tepat, dengan disiplin dalam membangun kekhusyukan untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah sebelumnya kita mungkin lalai atau tidak melakukan ibadah-ibadah itu. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita diberikan berbagai hal atau berbagai kemudahan atau mendapatkan mendapatkan kelebihan dari pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita dari umat muslim itu dalam menjalankan berbagai ibadah-ibadah sunnah. Kita mendapatkan hal-hal atau pahala yang lebih di bulan suci ini. Karena Allah sudah memberikan berbagai kemudahan dan berbagai hal yang ketika kita melaksanakannya bulan suci, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlebihan di dalam situ. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita membaca dan mengkaji Al-Quran. Nah, di dalam kita membaca dan mengkaji Al-Quran itu baik dengan tilawah maupun tafsirnya. Kita mencoba untuk memperbaiki bacaan-bacaan di bulan suci ini. Sebelumnya mungkin di bulan-bulan lain kita tidak melaksanakan itu. Tetapi di bulan ini kita mendapatkan
mendapatkan pahala dengan membaca Al-Quran di bulan yang suci ini. Oleh karena itu, kenapa kita diwajibkan untuk melakukan tadarus di malam hari? Kita membaca ayat-ayat di malam hari. Kita mengharapkan pahala dari Allah ketika kita membacakan ayat-ayat suci yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas puasa kita. Nah, dengan menjaga niat dan keikhlasan kita dalam berpuasa, itu bukan hanya menambah lapar dan haus, tetapi juga hawa nafsu. Segala macam di dalam bulan suci Ramadan ini harus kita jaga. Kita jangan sampai dalam menjalankan ibadah itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Tetapi kita jadikan lapar dan haus itu sebagai pengganti atau sebagai pahala yang kita dapatkan. Karena disitulah kita mampu menekan hawa nafsu kita. Kalau kita di bulan-bulan lain, kita mendapatkan sesuatu yang bisa kita makan, maka pastilah nafsu kita itu akan mengiringi kita untuk melakukan atau memakan segala hal yang tidak terkendali. Pada dasarnya itu akan berdampak kepada kesehatan dan lain sebagainya itu. Sehingga di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu yang sering kita dapatkan di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kita juga harus menghindari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa. Nah, hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa itu adalah seperti berbohong atau perbuatan yang sia-sia. Kita sudah tahu bahwa di bulan suci ini, semua hal atau semua tindakan itu kita lakukan pasti akan mendapatkan pahala. Oleh karena itu, mari kita melakukan hal-hal yang sifatnya baik, sehingga itu terhitung di dalam kita mendapatkan pahala yang yang kita dapatkan dalam setiap langkah dan aktivitas kita, sehingga apa yang kita perbuat itu tidak terhitung sebagai sesuatu yang sia-sia. Nah, kemudian bagaimana kita memperbanyak zikir dan doa. Di bulan ini kita tahu bahwa Allah telah membuka semua pintu-pintu rahmat, dan kita ketika melakukan aktivitas pasti mendapatkan berbagai pahala yang luar biasa yang akan diberikan dengan kita banyak-banyak berzikir dan berdoa. Nah, terutama di waktu-waktu mustajab seperti menjelang berbuka dan sepertiga malam terakhir. Kita melakukan aktivitas di sepertiga malam terakhir itu karena pasti ini adalah hal yang sering dirasakan cukup berat dalam beraktivitas di malam hari. Sesuatu yang berat itu pasti memiliki nilai dan memiliki pahala yang sangat besar. Bapak, Ibu, pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sekiranya di bulan suci ini, marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala. Sekiranya di bulan lain kita tidak melakukan hal-hal atau kebaikan, maka di bulan inilah kesempatan untuk kita sama-sama mendapatkan pahala sebaik mungkin, sehingga setelah kita melaksanakan bulan suci Ramadan ini, kebaikan itu akan terpancar di dalam kehidupan kita setiap hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.